Agustus 2025 kemarin, beauty brand satu ini baru aja muncul dengan sebuah gebrakan marketing yang menurut gue sih ya, lumayan out of the box banget nih. Yap, jadi mereka tuh baru aja ngeluncurin satu activation bertajuk Wardah Skinverse yang mana kalau menurut klaimnya sih ya, ini tuh merupakan acara imersif pertama gitu di Indonesia. And you know what makes this activity even more interesting? Yes, it's about their magnificent presence at Roblox. Well, let's think about it. Sebagai suatu dunia virtual yang emang lagi nge-hype banget, udah jelas Roblox ini emang potensial banget buat kita jadiin playground dalam aktivitas marketing kita. Fans misalnya, udah bikin dunia skateparknya sendiri di Roblox sejak 2021 lalu bernama Fans World. Terus map dan segala macamnya tuh di-upgrade lagi ke Fans World 2.0 di tahun 2024. Dan di sana mereka pun sempat ngadain launching produk secara digital sebelum akhirnya produk tersebut dirilis di dunia nyata. Brand lainnya, Gucci, juga sempat hadir di Roblox lewat pop-up Gucci Garden di tahun 2021 yang pop-up-nya ini cuma eksis selama 2 minggu aja. Tapi setahun kemudian mereka pun gercep tuh ngebikin versi permanennya yang dikasih nama Gucci Town. Gokilnya di tahun 2023 si Gucci Town sama si Fans World ini sempet collab gitu buat bikin satu activation di mana para pemainnya bisa ngedapetin co-branded items eksklusif buat avatar mereka. Nah lo bisa bayangin gak sih seluas apa jangkauan brand-brand itu kemudian berkat kehadiran mereka di Roblox? Bahkan lo bisa bayangin juga gak sih seseru apa gitu experience yang bisa didapetin orang-orang di sana? Terus nih ya, pertanyaan lain yang gak kalah penting dan mendasar, kita tuh harus gak sih ngikutin jejaknya Wardah, Fans, bahkan Gucci buat ikut-ikutan hadir di Roblox juga? Oke, buat ngejawab pertanyaan barusan langsung aja deh, let's go kita bedah. First things first, we cannot talk about Roblox without mentioning this term, phygital marketing. Secara istilah, lo mungkin udah bisa nebak sendiri lah ya kalau phygital ini sendiri adalah gabungan dari kata physical and digital. Artinya ya simple, ini adalah satu strategi yang ngegabungin kehadiran fisik dan kehadiran digital sebuah brand. Nah, pertanyaannya kemudian yang sempat bikin gue penasaran juga nih ya, apa gitu kan bedanya si phygital ini sama multi-channel atau omni-channel? Konteksnya kan sama-sama main di online dan offline juga gitu kan ya. Nah, ternyata biar lebih kebayang, kita bisa banget nih memahami term ini pakai analogi. Bayangin lo itu adalah owner dari coffee shop. Ya kan culture banget nih ya ceritanya jadi coffee shop. Terus coffee shop lo ini muncul tuh di berbagai channel. Orang bisa pesan secara online, bisa juga datang langsung ke toko fisiknya. Nah, toko fisiknya ini pun ada banyak cabang gitu. Dan buat ngiklannya, lo juga muncul nih di macam-macam tempat. Mulai dari pasang ads lewat Instagram, nongol di badan taksi, dan lain-lain. Nah, this one is called multi-channel. Brand lo eksis di berbagai channel, tapi setiap channelnya ini sama sekali nggak berhubungan secara langsung satu sama lainnya. Orang yang beli kopi lo secara online yang nggak harus tuh datang ke toko fisiknya juga. Orang yang ngeliat iklan lo di badan taksi belum tentu harus berurusan juga sama Instagram ads lo. Meanwhile, kalau omni-channel, semua channel ini dibikin supaya ada koneksinya gitu. Misalnya, orang bisa pesan kopi lo lewat app biar nggak usah ngantri-ngantri. Terus mereka langsung pick up tuh di store fisiknya. Dan itu pun mereka bisa milih tuh mau pick up di cabang yang mana. Atau bahkan bisa juga kebalikannya. Lo pesen di store fisik, bayar pakai app, terus catatan transaksi dan struknya langsung kerekam di app. Besides, dari transaksi itu, lo juga bakal dapetin loyalty point yang nantinya bisa dipakai both buat pas pesen di online ataupun di offline. Simply said, everything here is just connected. So, dalam omnichannel, keywordnya itu ya seamless transaction
system. Nah, gimana sama Phygital? Sebenarnya sih ya, emang rada tricky juga nih buat ngebedain si Phygital ini sama Omnichannel. Tapi gini sih guys, kalau Omnichannel itu kan lebih ke nyatuin journey soal transaksinya ya. Nah, Phygital ini tuh lebih ke nyatuin atau nyambungin journey customer soal urusan experience-nya. Contoh, coffee shop lo itu bikin satu offline activation, di mana customer lo itu bisa belajar langsung cara bikin kopi sama barista lo. Nah, at the same time, lo bikin juga tuh pop-up coffee experience di Roblox, di mana customer lo ini bisa ngeklaim item-item eksklusif kayak pakaian or apron ala barista bertema coffee shop lo gitu misalnya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan udah kebayang sih ya bedanya. But one thing to note, Phygital ini nggak selamanya harus bikin activation di Roblox doang ya guys ya. Tapi bisa juga kok pakai cara lain buat muncul secara digital. Misalnya apa? Nah, coba lo tebak-tebak sendiri deh tuh ya dan jawab di kolom komen. Lanjut, mari kita ngomongin soal benefitnya. Nah, for this one, let's get back to the case of Wardah Skinverse tadi. Jadi tuh ya, Wardah Skinverse ini kan ada offline experience-nya juga tuh ya. Dan di experience ini, apa yang mereka offer tuh beneran nggak kaleng-kaleng sih guys. Satu di antaranya, mereka itu banyak banget manfaatin teknologi AI. Alhasil, as a brand, mereka tuh berhasil banget buat ngasih experience yang satisfying banget gitu buat para pengunjungnya. Therefore, interaction and connection with the audience pun jadi terbangun. Bahkan bonusnya lagi, mereka tuh sampai nyetak rekor muri loh. Dan kalau ngomongin benefit dari Wardah Skinverse yang juga hadir di Roblox, brand kecantikan ini pun jadi bisa berkesempatan buat nyentuh segmen yang berbeda. You know lah ya, kan Roblox itu kan mostly didominasi sama Gen Z atau Gen Alpha gitu kan. Jadi minimal kalau mereka belum pakai produknya, ya mereka tuh udah aware dulu lah sama eksistensinya si Wardah ini. Belum lagi kalau kita ngomongin efek media buzz-nya. Bukan cuma rame jadi pembahasan di Instagram dan TikTok, item eksklusif mereka di Roblox pun juga kabarnya langsung abis diklaim sama orang-orang. Artinya apa? Ya reaksi soal experience yang ditawarin tuh terbukti bersambut secara positif. Ya, walaupun ada juga sih pasti ya yang cuma karena kepo doang alias cuma pengen dapetin hype-nya doang. Tapi ya, gue jadi kepo juga sih. Ada gak sih di antara kalian yang sampai di titik ini udah kepikiran buat implementasiin strategi Phygital juga? Bahkan mungkin bikin tahun sendiri di Roblox? Eits, before answer this question, let's go kita lanjut dulu kali ya ke chapter berikutnya. Well, as I said earlier, poin penting dalam Phygital itu kan ada di experience yang menyeluruh dan saling berhubungan antara physical and digitalnya ya. Jadi, as long as lo bisa mengintegrasikan keduanya, that's already a Phygital activation. Tapi integrasi ini bisa berkaitan secara langsung, tapi bisa juga secara nggak langsung gitu. Yang penting nih ya, kuncinya adalah saling terhubung. Misalnya gini deh, di case Wardah Skinverse tadi, orang tuh nggak harus datang ke offline eventnya dulu buat bisa akses Roblox-nya. Begitu pula sebaliknya. Artinya, as a concept, yes, Wardah Skinverse ini adalah Phygital experience. Mereka nggak cuma hadir secara physical, tapi juga secara digital. Orang-orang tuh bisa bebas milih mau engage sama physical experience-nya doang, digitalnya doang, atau keduanya sekaligus. Nah, biasanya nih ya, yang kayak gini-gini tuh diadainnya tuh suka berurutan alias sequential gitu. Maksudnya apa lagi nih? Oke, jadi ada yang digital first, physical later, ada juga yang kebalikannya, physical first, digital later. Contohnya kayak Vans deh ya. Vans itu waktu di 2024 lalu mereka kan sempat launching produk ya. Nah, mereka itu launchingnya kan di Roblox dulu, berarti digital dulu. Baru setelahnya mereka rilis deh tuh produknya secara offline. Dalam hal ini bisa dibilang Phygitalnya Vans itu masuknya ke yang digital first, physical later.
Tapi kalau yang Wardah Skinverse kemarin nih ya yang masih anget, mereka itu kan bikin event offline-nya dulu ya. Baru setelahnya mereka adain extension digitalnya di Roblox buat para pemainnya nantinya bisa ngeklaim item-item bertema Wardah Skinverse gitu. Nah, ini tuh contoh yang gue bilang sebagai physical first, digital later. Cuma nextnya mari kita berandai-andai dikit kali ya. Andaikan nih Wardah Skinverse ini ngadain rules tuh di mana orang-orang harus nge-scan QR code dulu di booth offline-nya, baru mereka bisa akses booth mereka di Roblox biar bisa ngeklaim item-item yang eksklusif itu. Maka itu adalah integrasi phygital yang berkaitan secara langsung. Atau sebaliknya, let's say mereka baru bisa dapetin produk gratis atau free treatment di offline cuma ketika mereka udah selesai mainin Roblox-nya. Nah, ini semua sih ya kalau kata gue udah masuk ke phygital next level gitu sih. Soalnya experience yang didapetin di online ataupun di offline-nya itu beneran saling berkaitan langsung gitu alias ngunci satu sama lain gitu loh. Nggak bisa tuh kita milih satu atau yang lainnya aja. Cuma guys, sayangnya nih ya sejauh yang gue baca-baca, gue belum berhasil nih nemu contoh activation yang beneran fully integrated gini. Lo sendiri pernah nemu atau tahu nggak? Coba komen kali ya. Well, kalau tadi kita udah bahas A to Z soal phygitalnya sendiri, sekarang saatnya kita ngejawab pertanyaan yang paling pentingnya. Worth it nggak sih buat brand kita serius mikirin strategi ini, bahkan invest secara gede-gedean ke sini kayak Wardah, Vans, atau Gucci? Nah, sebenarnya sih ya dalam marketing itu kan strategi apapun bisa-bisa aja dicoba kan. Walau kalau kata gue ada baiknya tetap dibalikin lagi ke objektif bisnis kita tuh seperti apa. Cuma for your consideration, gue bisa paparin satu fakta kalau di Roblox ini setidaknya ada yang nunjukin kalau daily active users mereka per Q2 2025 kemarin tuh udah menembus angka 111 juta. Gokil nggak tuh? Artinya ini adalah potensi yang besar banget buat brand kita menarik perhatian audiens. Bukan cuma secara lokal tapi juga secara global. Lebih lanjut lagi terkait hal ini, gue juga ada nemu satu ulasan yang menarik banget, especially soal kaitan antara Roblox dan phygital strategy. Jadi artikel ini tuh bilang konsumen zaman sekarang itu kan hidupnya emang udah nggak bisa dipisahin antara online dan offline ya. Mereka bisa aja tuh beli sepatu di dunia nyata justru setelah ngeliat betapa coolnya sepatu tersebut di universe-nya Roblox. Can you imagine this kind of opportunity for your brand and your product? Artikel yang sama pun bahkan sempat menyebut kalau walau strategi ini lebih cocok buat fashion and beauty sectors, industri apapun itu sebenarnya bisa take benefit from this phygital strategy kok, as long as bisnis kalian itu emang punya objektif buat connect sama tech savvy consumers. Lagian on the other hand, kayak yang gue bilang tadi aja, strategi ini tuh bisa bantuin kita buat ningkatin engagement, brand loyalty, bahkan ngebuka peluang revenue stream baru. Jadi ya apa ruginya buat dikulik ya kan? Nanti kalau emang possible buat dilakuin, cocok juga sama objektif bisnis dan market yang mau kalian sasar, baru deh tuh pikirin eksekusinya. Intinya sih ya, apapun soal bisnis dan marketing itu kan kuncinya satu ya. How to stay relevant with the consumers. Dan kalau emang konsumen lo saat ini atau target konsumen lo adalah konsumen yang aktif di dua dunia, terus doyan main Roblox juga, why not digging deeper about this strategy, ya kan? Nantinya nih ya, kalau emang mau eksekusi, baru deh tuh pikirin matang-matang experience apa yang bisa kalian offer, sehingga brand lo pun gak bakal cuma dituduh ikut-ikutan doang, melainkan berhasil dipersepsiin sebagai brand yang serius mau ngasih experience yang beda dan connect emotionally sama audiensnya. Well, what do you think about this? Apakah menurut lo kedepannya nanti akan semakin banyak lagi brand yang bikin tahun di Roblox? Atau jangan-jangan nih ya, bisa jadi kompetitor brand lo sendiri udah mulai mikirin tuh buat muncul di Roblox duluan. Kalau udah gitu,
Siap nggak tuh brand lo buat ketinggalan momentum? Coba deh kita discuss di kolom komen dan sekian dulu share dari gue kali ini. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!